Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita membahas dari buku Injil Matius. Kita akan membahas hari demi hari untuk lebih mengerti bagaimana cara pandang Matius untuk memberikan suatu gambaran kepada kita akan mengertinya karakter Yesus ketika dia hidup bersama-sama. Ini adalah suatu pelajaran yang menarik juga, agar kita juga dapat mengerti melalui buku Injil Matius akan karakter Kristus. Sebelum kita mempelajarinya, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada pelajaran kita hari ini. Judulnya adalah Menerima Firman Kerajaan Tuhan. Di atas bukit sebenarnya bukanlah satu-satunya tempat Yesus berkhotbah. Sebagaimana kita mempelajari, hari-hari sebelumnya itu adalah khotbah di atas bukit. Tetapi Yesus juga mengkhotbahkan pekabaran akan kabar Injil atau kerajaan Tuhan yang sama di seluruh Israel. Matius 13 mencatat Yesus juga mengajar di sebuah perahu, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Itu dapat kita baca di dalam buku Matius 13 ayat yang kedua. Kemudian Yesus mengatakan kepada orang banyak juga perumpamaan yang dimaksudkan untuk menekankan pentingnya bukan hanya mendengar firman-Nya tetapi menerapkannya. Begitu juga dengan kita. Dalam kehidupan ini Tuhan terus memberikan suatu pengingat kepada kita. Adalah suatu hal yang harus kita lakukan, apa yang kita pelajari, kita terapkan, sehingga banyak orang dapat melihat karakter Kristus itu di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Kita dapat membaca Matius 13 ayat 44 sampai 50. Apa yang kita akan lihat di sini mengenai perumpamaan-perumpamaan sangat penting, terutama bagi kita dalam memahami bagaimana menerapkan dalam kehidupan ini kebenaran-kebenaran yang terungkap dalam khotbah di atas bukit. Kita sama-sama dapat membaca Matius 13 ayat 44 sampai 50. Matius 13 mulai dari ayat 44. Kita dapat membacanya bersama-sama. Di situ adalah merupakan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Pertama perumpamaannya dikatakan dalam ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu memberi mutiara tersebut. Kemudian dia lanjutkan tentang perumpamaan tentang pukat. Ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga, itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis-jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, kata Tuhan. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dan orang yang benar, lalu mencampakkan orang yang jahat ke dalam lautan api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini adalah suatu gambaran untuk memberikan penjelasan kepada setiap orang yang mendengarkan, dan Yesus berusaha memberikan pengertian dalam perumpamaan yang sederhana supaya kita dapat mengerti. Di dalam perumpamaan ini, dua hal yang menonjol dalam dua cerita yang pertama, yaitu adalah di dalam kedua cerita itu, ayat 44 sampai 47, terdapat sebenarnya ide perpisahan. Apa ide perpisahannya adalah seseorang harus meninggalkan apa yang menjadi kepunyaan seseorang untuk mendapatkan yang baru. Inilah ide perpisahannya. Karena dia harus meninggalkan
sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang baru. Ada sesuatu perpisahan. Baik itu harta di ladang ataupun mutiara dalam perumpamaan itu. Hal penting lainnya adalah nilai yang besar yang diberikan oleh setiap orang pada apa yang dia temukan. Ada suatu pengorbanan nilai yang besar untuk dia memperoleh yang ditemukan akan hal yang baru tersebut. Ada suatu pengorbanan yang harus dilakukan. Pada kedua situasi, mereka pergi dan menjual semua yang mereka miliki untuk mendapatkannya. Walaupun tentu kita mengerti, dalam Yesaya 55 ayat 1-2, tidak ada yang dapat kita gunakan dengan kemampuan kita untuk membeli keselamatan. Tentu kita mengerti, tidak ada yang bertentangan dalam ayat ini. Tidak ada usaha kita yang dapat kita beli untuk memperoleh keselamatan tersebut. Kalau begitu, apa yang kita dapat mengerti gambaran yang Yesus ingin ajarkan? Tujuan dari perumpamaan ini adalah jelas. Tidak ada yang kita miliki di kerajaan ini atau di dunia ini yang sama nilainya dengan jikalau kita mengorbankan kerajaan yang Tuhan akan berikan, yang Tuhan telah sediakan tersebut. Ini yang mau digambarkan. Tidak ada dalam dunia ini yang kita bisa pertahankan yang sebanding harganya dengan apa yang Tuhan telah korbankan untuk keselamatan kita dalam memperoleh kehidupan yang baru tersebut. Sehingga apa yang seharusnya kita sombongkan atau kita pertahankan dalam dunia ini untuk kita korbankan demi apa yang Yesus telah berikan demi keselamatan kita. Dengan demikian, untuk menerapkan dalam kehidupan kita apa yang Tuhan minta dari kita, kita perlu membuat pilihan untuk memisahkan diri kita semua dari hal-hal dunia ini. Demi keinginan daging kita harus korbankan, sehingga kita membiarkan Yesus yang telah korbankan untuk memperbarui, yaitu kehidupan yang baru dengan Roh Tuhan, untuk memenuhi kita. Itulah sebenarnya yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 5-10. Roma 8 ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan, karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jikalau memang roh Tuhan itu diam di dalam kamu. Tetapi jikalau orang tidak memiliki roh Kristus, ia tentu bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Inilah yang ingin juga Paulus ingin tekankan kepada kita. Jikalau kita mau diperbaharui, Roh Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita harus mengorbankan perpisahan dengan kehidupan-kehidupan masa lalu kita, keinginan-keinginan daging kita, daya tarik dunia ini janganlah menjadi pengikat untuk kehidupan kita, tetapi biarkanlah kita belajar roh kerendahan hati dan membiarkan Roh Kristus menjadi karakter untuk kita bertumbuh hari demi hari. Hal ini tentu tidaklah mudah, tapi akan membutuhkan kematian bagi diri sendiri dan mengangkat salib bagi seseorang. Tetapi bila kita selalu ada di hadapan kita harga dan nilai akan apa yang dijanjikan, kita akan memiliki sebuah motivasi yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang harus dibuat hari demi hari, berjalan bersama Kristus dan memiliki karakternya, yaitu roh kesederhanaan. Dan kita juga mulai meninggalkan kehidupan-kehidupan lama kita, kehidupan yang penuh dengan kedagingan, dan membiarkan Roh Kristus untuk menjadi suatu perubahan dalam kehidupan yang baru, dalam kehidupan kita. Inilah sebenarnya yang menjadi sebuah pelajaran
Dengan kehidupan bersama Kristus, kita harus memberikan suatu roh perpisahan. Bukan dengan usaha tentunya kita memperoleh keselamatan. Keselamatan tetap oleh kasih karunia. Tetapi jikalau kita memperoleh kasih karunia, kita harus berpisah dengan kehidupan lama kita dengan pertolongan Tuhan. Dan kita berjalan hari demi hari, mulai selaras dengan kehidupan Tuhan. Dan dengan itulah kita mengorbankan suatu kehidupan lama kita dengan suatu kehidupan yang baru, suatu harta benda seperti intan yang tidak ternilai harganya yang Kristus telah berikan kepada setiap umat manusia. Kiranya pelajaran ini menjadi suatu pelajaran kepada kita untuk kita memperoleh suatu kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan menyertai kita.